Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Suara Orang Pemberani, tempat di mana cerita-cerita seru dan pengalaman tak terlupakan hadir untuk kalian. Kalau kalian suka dengan kisah-kisah menegangkan dan penuh kejutan, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Siap-siap, kali ini kita punya cerita yang bakal bikin kamu terkejut. Jadi, yuk langsung aja kita mulai. Pagi itu, suasana Bandara Internasional Samudra Raya tampak sibuk. Para penumpang berlarian, bergegas menuju gate mereka masing-masing. Di ruang tunggu, beberapa orang sibuk dengan ponsel mereka, ada yang duduk sambil membaca buku, sementara yang lainnya berbincang dengan teman seperjalanan. Suara pengumuman terdengar sesekali, menginformasikan jadwal penerbangan yang terus berubah. Di sudut ruang tunggu, seorang pria muda bernama Ardi duduk dengan wajah cemas. Penerbangannya menuju Pulau Taman Sejahtera seharusnya dimulai dalam waktu kurang dari setengah jam. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Penerbangan pagi itu terasa berbeda. Ardi memandang layar informasi yang menampilkan status penerbangan. Semuanya normal, tidak ada keterlambatan atau pembatalan. Namun, entah kenapa, perasaan tidak tenang terus mengganggunya. "Hei, Ardi, udah siap?" Tiba-tiba, suara teman lamanya, Dimas, membuyarkan lamunan Ardi. Dimas, yang sepertinya terlihat lebih santai, duduk di sampingnya. "Ah, siap-siap, kok gue nggak tenang ya?" jawab Ardi, masih dengan ekspresi khawatir. "Ah, udah, kamu kebanyakan mikir. Ini penerbangan biasa aja, kok," Dimas berkata sambil tertawa ringan, mencoba menenangkan temannya. Namun, ketidaknyamanan Ardi sepertinya tak bisa dijelaskan. Meski Dimas berusaha meyakinkan, perasaan itu tak bisa ia singkirkan. Ketika pengumuman menyatakan bahwa boarding akan segera dimulai, mereka berdua beranjak menuju gate. Suasana di dalam pesawat terasa lebih akrab. Penumpang duduk dengan tenang di kursi mereka. Meski beberapa tampak cemas dan gelisah, penerbangan pagi itu memang sedikit lebih penuh dari biasanya, tapi tidak ada yang menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang aneh. Ardi menatap keluar jendela, menikmati pemandangan langit biru yang terbentang luas. Pesawat mulai berjalan menuju landasan pacu. "Dimas, kenapa ya gue merasa ada yang aneh?" Ardi bertanya dengan suara pelan, mencoba membuang rasa khawatir. Udah, santai aja, ini cuma perasaanmu aja, kok, semua akan baik-baik saja, jawab Dimas dengan tenang. Namun, seiring pesawat mulai meninggalkan landasan pacu dan terbang menuju langit, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dalam hitungan detik, suasana yang semula tenang berubah drastis, tiba-tiba pesawat bergetar hebat, dan suara dari mesin pesawat berubah menjadi gemuruh yang tidak biasa. Semua penumpang mulai terkejut, dan seorang pramugari yang sedang berjalan ke depan pesawat terguncang dan hampir terjatuh. Tenang semua," seru seorang pramugari yang mencoba menenangkan penumpang. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan keras dari bagian belakang pesawat. Semua orang menoleh, dan di luar jendela, terlihat sebuah bayangan gelap yang bergerak cepat, seolah-olah melilit pesawat. Panik mulai menyebar, dan pramugari segera memberi instruksi agar semua penumpang tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Ardi yang kebingungannya mulai memuncak, menatap keluar jendela dan melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah ular raksasa, sebesar pesawat itu sendiri, melilit tubuh pesawat dengan sangat erat. Kepalanya yang besar tampak menjulur dan memandang pesawat dengan tatapan tajam, seolah mengawasi setiap gerakan. "Astaga, itu ular!" teriak Dimas, wajahnya pucat. "Apa yang terjadi, Ardi?" Ardi hanya bisa ternganga. Suasana di dalam pesawat semakin mencekam. Penumpang yang lain mulai berteriak panik, beberapa bahkan menangis. Ada yang mencoba membuka pintu darurat, namun pramugari dengan tegas menghalangi mereka. Jangan coba buka pintu," teriak pramugari dengan suara yang bergetar. "Pesawat akan jatuh kalau kalian buka pintu itu. Tetap tenang, kami sedang menghubungi pusat kontrol." Namun, meskipun pramugari berusaha menenangkan, ketakutan mulai merambat ke seluruh penjuru kabin. Ular raksasa itu semakin kuat melilit pesawat, dan setiap kali ia bergerak, pesawat terasa bergoyang hebat. Ardi dan Dimas saling berpandangan. Ardi, yang sejak tadi mencoba tetap tenang, akhirnya tidak bisa menahan kepanikan. "Kita harus keluar dari sini, kita nggak akan selamat kalau ular itu terus melilit pesawat ini." Dimas mengangguk, meskipun wajahnya pucat. "Tapi gimana caranya, Ardi? Kita nggak bisa kemana-mana." Suasana semakin mencekam, penumpang lainnya mulai berteriak dan mengaduh, berusaha mencari cara untuk menyelamatkan diri. Beberapa orang menangis, sementara yang lain tampak sangat bingung. Di ruang kokpit,
Pilot dan kopilot terlihat sibuk dengan instrumen pesawat. Pesawat itu meluncur turun secara perlahan, seolah terhalang oleh lilitan ular yang sangat kuat. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, pengumuman dari kokpit terdengar, perhatian kepada seluruh penumpang. Kami mengalami gangguan teknis yang tidak terduga. Mohon tetap tenang dan duduk di tempat, kami sedang berusaha mengendalikan pesawat. Namun, Ardi merasa sangat khawatir. Dimas, kita nggak bisa terbang gini, itu ular, kita harus segera kembali ke bandara, katanya dengan cemas. Dimas menggenggam tangan Ardi, mencoba memberikan kekuatan. Ya, kita harus kembali, kita akan selamat. Ardi, percayalah. Akhirnya, setelah beberapa menit yang mencekam, pesawat berhasil dikendalikan dan diputar balik menuju bandara. Namun, saat pesawat kembali ke landasan, semua penumpang bisa merasakan bahwa pesawat itu hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka mendarat dengan terguncang hebat dan segera dievakuasi begitu pesawat berhenti. Saat mereka melangkah keluar dari pesawat, Ardi dan Dimas menatap langit yang kembali cerah. Ular raksasa itu telah menghilang, meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam di hati setiap penumpang. Gila, Ardi, kita selamat, ujar Dimas dengan napas terengah-engah, wajahnya penuh kelegaan. Selamat, gue nggak tahu lagi harus bilang apa, ini pengalaman paling gila dalam hidup gue, jawab Ardi sambil tersenyum kecut, lega tapi masih terkejut. Setelah kejadian itu, pesawat yang seharusnya terbang ke Pulau Taman Sejahtera dibatalkan, dan Bandara Samudra Raya dipenuhi dengan orang-orang yang saling berbicara tentang kejadian yang baru saja mereka alami. Semua penumpang yang berhasil selamat tidak bisa melupakan satu hal, langit yang mereka lihat, yang ternyata menyimpan sesuatu yang tidak terduga, dan seekor ular raksasa yang mampu mengubah perjalanan mereka menjadi sebuah legenda yang tidak akan pernah mereka lupakan.